Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1-15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sesudah itu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mukjizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom saudara-saudara terkasih, pada minggu pekan biasa ke-17, Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1-15, lalu bacaan pertama diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42-44, dan bacaan kedua diambil dari Efesus 4 ayat 1-6. Perikop yang berjudul Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya yakin perikop ini atau cerita kisah ini sudah sering dan familiar kita dengar. Mukjizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Kisah penggandaan mukjizat 5 roti dan 2 ikan dalam perikop Yesus memberi makan 5.000 orang pun ditulis dalam 3 Injil lainnya, yaitu di Matius 14 ayat 13-21, Markus 6 ayat 32-44, dan Lukas 9 ayat 10-17. Tentu menarik bukan? Perikopnya semuanya berjudul yang sama. Yesus memberi makan 5.000 orang. Mari kita pahami latar belakang situasi yang terjadi saat itu. Dikisahkan di sebelumnya, ke-12 murid diutus Yesus berdua-dua dan diberi kuasa untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan berbagai penyakit. Dan orang banyak berbondong-bondong tetap mengikuti Yesus. Mengapa orang banyak tetap mengikuti Yesus? Karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang Yesus lakukan. Mereka terus mengejar Yesus
selain juga mau melihat mukjizat yang lain, juga mau mendengarkan pengajaran dari Yesus. Dan saat itu hari sudah mulai gelap. Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Dan setelah itu, Yesus berkata pada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan?" Yohanes 6 ayat 5. Dan di Injil-Injil lainnya juga dikatakan hal yang serupa. Di Matius 14 ayat 16, Yesus berkata, tetapi Yesus berkata pada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ada perintah, kamu harus memberi mereka makan. Pun di Markus 6 ayat 37 dikatakan, kamu harus memberi mereka makan. Dan juga di Injil yang sinoptik, di Lukas 9 ayat 13, dikatakan juga, Yesus mengatakan kepada para muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Tetapi, dikisahkan di Yohanes, Filipus menjawab pada Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas atau saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Para murid menyaksikan apa yang akan bisa mereka perbuat terhadap orang banyak tersebut. Pun mereka menyaksikan apa yang Yesus bisa lakukan terhadap orang banyak tersebut. Padahal mereka sudah diberi kuasa untuk mengusir setan-setan, diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Pun dengan mata kepala sendiri mereka menyaksikan bagaimana mereka mengikuti Yesus dan melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus selama mereka mengikuti Yesus. Lalu apa yang terjadi? Yesus memberikan perintah kedua. Suruhlah orang-orang itu duduk di Yohanes 6 ayat 10. Pun di Matius 14 ayat 19, Yesus mengatakan suruhlah mereka duduk di atas rumput. Di Markus 6 ayat 39, Yesus mengatakan mereka duduk berkelompok-kelompok. Pun di Lukas 9 ayat 14, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Pertanyaan menggelitiknya adalah, mengapa Yesus memberikan perintah yang begitu sistematik dan terorganisir? Ya betul, supaya lebih mempermudah pelayanan bukan? Memberdayakan sesama dan juga tidak ada dari mereka yang tidak mendapatkan bantuan. Kebetulan saya belajar Systemic Change dari keluarga Vincentian, dari Santo Vincentius Apollo. Santo Vincentius Apollo mengatakan, orang miskin seringkali tidak tertolong bukan karena kurangnya bantuan atau kurangnya pertolongan, tetapi karena kurangnya pengorganisasian pertolongan tersebut. Selama ini kita mungkin membantu sesama kita berupa karitatif, hanya memberi. Memberi perlu, tetapi yuk kita melakukan transformasi, dimulai dari mindset kita. Ada satu step setelah karitatif, yaitu transformasi menjadi pemberdayaan. Tapi bukan hanya pemberdayaan saja, tapi pemberdayaan berkeadilan. Bagaimana kita memahami, merefleksikan bahwa sebenarnya orang-orang miskin dimulai dari mungkin tidak punya pekerjaan. Dari tidak punya pekerjaan, akhirnya mereka tidak mempunyai uang. Dari tidak mempunyai uang, akhirnya mereka tidak bisa membeli makanan. Tidak bisa beli makan, akhirnya bagaimana? Dengan kesehatannya, nutrisinya, pasti kurang cukup. Lalu bagaimana masa depan pendidikan anak-anaknya karena nutrisi yang kurang. Dan ini menjadi lingkaran yang tidak terputus. Bagaimana kita juga mau belajar, bukan hanya memberi karitatif saja, tetapi memahami situasi dari orang-orang yang kita bantu. Memahami akar masalah dari orang-orang yang kita mau bantu tersebut. Yuk kita melihat lebih komprehensif. Bukan hanya memberi uang, bukan hanya memberi makanan, tetapi melihat bagaimana akar masalah itu. Kita carikan pekerjaan, kita carikan sumber-sumber pelatihan-pelatihan, dan lain sebagainya. Kembali lagi ke sini. Apa yang dilakukan Yesus berikutnya? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka hendaki. Lalu perintah berikutnya adalah, kumpulkanlah potong-potong yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Mukjizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Bukan hanya mukjizat itu yang terjadi, bukan. Ada mukjizat berikutnya yang terjadi dalam satu perikop ini. Yesus dan para muridnya makan bersama ribuan orang. Bukankah itu adalah mukjizat? Pertanyaan reflektif bagi kita.
Maukah kita menjadi roti yang siap dibagi untuk sesama kita? Maukah kita diproses untuk pelayanan yang lebih terorganisir, sehingga bukan hanya pelayanan karitatif saja, tapi kita juga bisa bertransformasi menjadi pelayanan yang memberdayakan sesama yang berkeadilan. Pun, pertanyaan refleksi ketiga, maukah kita setiap hari bersekutu dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami ya Tuhan padamu atas firman yang Engkau tanamkan dalam hati kami hari ini. Melalui pengalaman mukjizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan, kami memahami bahwa Engkau tidak membiarkan kami lapar, tapi Engkau selalu mengenyangkan kami dengan roti kehidupan yang berasal darimu, yang adalah tubuh-Mu sendiri ya Tuhan. Engkau pun mengajarkan dan memberikan perintah kepada kami untuk membantu sesama kami yang miskin, papa, yang menderita kelaparan, melalui pengorganisasian, sehingga kami bisa membantu saudara-saudara kami yang miskin dan papa tersebut lebih lagi, dengan pemberdayaan berkeadilan selain karitatif. Bapa, pelihara kami dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kami telah dipanggil kepada satu pengharapan, satu Tuhan, satu Allah dan Bapa. Melalui pemecahan roti, Engkau mempersatukan kami ya Tuhan dalam persekutuan-Mu. Ya Tuhan, jadikanlah kami roti yang siap dibagi untuk sesama kami. Doa ini kami aturkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.